Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang keyboard atau bagaimana caranya kita membuat script untuk menerima input dari keyboard. Ya, jadi ini masih dalam rangkaian video input classification. Dalam video sebelumnya kita udah bahas tentang mouse dan sekarang kita akan bergeser ke input yang kedua yaitu input keyboard. Langkah pertama kita akan coba untuk melihat buku Jetchill. Anda bisa akses ya buku Jetchill di bit.ly Jetchill 101, Z-nya huruf besar. Input classification itu ada di chapter 4. Teman-teman bisa lihat ya, ini untuk yang mouse nomor 1, yang keduanya adalah keyboard. Nah, kita akan coba mengcopy beberapa script. Di sini saya udah buat ada 1, 2, 3, 4. Kita akan coba 3 aja. Yang pertama adalah keyboard press. Ya, kita copy. Keyboard press, kita copy, Ctrl C. Kemudian pindah ke sini. Ini pastikan teman-teman untuk Unity-nya sudah nyala ya, udah hidup. Dengan project kosong, saya coba bikin script. Klik kanan, create C# script, masukin namanya. Lah, tadi apa tadi? Nama scriptnya keyboard press. Kalau yang nggak tahu kira-kira ini scriptnya tentang apa, kita bisa menggunakan meta thinking ya. Keyboard press, kemungkinan besar ini tentang penekanan keyboard. Oke, kita scriptnya sudah aman, tidak ada yang error. Nah, kita akan coba. Kalau saya lihat sekilas dari sisi scriptnya ya, sepertinya ini termasuk script yang cukup aman untuk disimpan di game object manapun. Jadi, saya akan bikin game object empty, create empty, kasih nama keyboard lah. Terus si keyboardnya saya drag ke game objectnya. Bisa ke sini, bisa ke sini, sama aja. Oke, yang kita akan lihat di sini teman-teman, setelah scriptnya dipasang di dalam game object itu ada beberapa variabel ya. Ini variabel atau atribut. Kemudian di sini ada Unity event. Yang pertama target key. Target key ini kalau kita klik drop down-nya, ini akan menunjukkan beberapa kunci di keyboard. Ini secara otomatis Unity sudah membuatkan seluruh seluruh key code untuk keyboard. Misalnya yang paling atas backspace ya, space aja lah, spasi. Jadi dengan melakukan seperti ini itu artinya adalah kita melakukan pendeteksian seandainya terdapat penekanan keyboard spasi. Nah, jadi jika spasi dipencet, nah kira-kira gitu ya. Sampai sini cara bacanya begitu. Nah, di bawahnya di sini ada tiga Unity event yang berbeda. Yang pertama key down, key press, dan key up. Ini sebetulnya menunjukkan event-event dari penekanan keyboard. Karena kalau kita menekan tombol spasi di keyboard, maka yang pertama adalah pertama kali kita mencet, itu pasti dimasukin ke dalam kategorinya event key down. Karena pertama kali kita mencet. Selama telunjuk kita masih neken spasi, maka itu akan masuk ke dalam press. Jadi eventnya ada di press. Dan ketika telunjuk kita sudah lepas dari spasi, jadi si tombol spasinya kan ngeper lagi ya ke atas ya. Nah, itu namanya adalah key up. Jadi biar agak kelihatan, nah saya coba bikin saya bikin kubus, kemudian saya cek kameranya ya. Ini kameranya masih nggak sama. Klik kamera game object align with view. Kemudian di sini, kalau pertama kali keyboardnya itu dipencet, ya, enaknya apa nih? Keyboardnya menghilang. Oke. Terus pada saat press, ini nggak kelihatan sih. Pada saat press dia ngapain ya? Pada saat press dia janganlah susah ini. Ini mah harus
yang beranimasi. Kita ke key up aja. Kalau dia key up, berarti dia nyala lagi. Jadi pada saat dipencet, kubusnya mati. Pada saat spasi yang dilepas, kubusnya nyala lagi ya. Coba tes. Saya pencet spasi, kubusnya hilang. Saya lepasin spasinya, kubusnya nongol lagi. Kenapa kalau misalkan kita pasang di sini nggak terlalu kelihatan? Karena posisinya adalah sama aja. Karena udah pertama kali di down biasanya kalau tidak ada visualnya nggak terlalu kelihatan gitu. Jadi misalkan saya masukin ini ya, kubus, kemudian saya klik pencet, ini tuh nggak kelihatan, tapi sebenarnya ini setiap setiap saat dia terus membuat si kubus ini menghilang. Cuman karena dari awal udah menghilang, jadi ya nggak kelihatan lah. Agak agak susah ini. Ini mungkin nanti akan mulai ketahuan kegunaan dari keypress adalah ketika kita mulai membuat sebuah pergerakan atau animasi. Misalnya pada saat dia pertama kali dipencet, kubusnya muncul, pada saat pencet terus, kemudian kubusnya berputar. Nah, itu mungkin bisa bisa kelihatan ya, tapi itu nanti bahasannya kalau kita udah masuk ke dalam event dan mekanik. Ini kita masih bahas soal input. Oke, kita coba lihat sedikit uh, penjelasan dari keyboard press. Yang pertama mungkin yang harus dilihat adalah ini. Adalah key code, ini artinya semua key code kunci dari keyboard itu bisa deteksi sama Unity. Jadi gara-gara tipe inilah akhirnya Anda bisa melihat ini. Nah, ini. Jadi rangkaian apa nih? Rangkaian nama-nama mapping keyboard yang disebut sebagai key code itu disediakan sama Unity dengan hanya Anda mengetikkan kata key code di dalam codingan. Jadi kita ngetik satu baris, satu kata, tapi hasilnya adalah semua mappingan keyboard akan kelihatan di inspektor. Terus ini sisanya event ya, Unity event. Terus ininya mungkin sama aja sih. Separoh gini, separoh. Apa tuh namanya ya? Section ini adalah uh, event untuk satu kali aktivitas penekanan keyboard. Satu kali aktivitas. Jadi ini per aktivitas. Ini key down segini. Ini adalah key press. Ini adalah key up. Mirip-mirip, yang beda cuman beberapa kata aja. Misalnya nih, get key down, berarti pada saat pertama kali keyboard dipencet, ini hanya akan dieksekusi sekali pada saat pertama kali telunjuk kita mencet keyboard. Get key, ini adalah key press, ini akan terus dieksekusi berulang-ulang kali selama telunjuk kita atau jari kita masih nempel di keyboard, masih menekan keyboard. Kemudian get key up ini juga dieksekusi sekali pada saat si key up si telunjuknya lepas dari keyboard. Ini ada invoke cooldown ya. Jadi sebetulnya ini saya bikin fungsinya agar si setiap tombol itu tidak bisa kita spam. Contohnya gini, misalnya ya, seingat saya ini saya bikin karena saya nggak mau tombol ini bisa di spam. Kalau misalkan saya punya spasi ya, bisa spasi bisa gitu. Nah sekarang misalnya cooldownnya 5 gitu. Jadi saya pencet spasi lepas, nggak bisa. Kenapa ya ini ya? Saya lupa. Tapi pokoknya ini tujuannya buat nggak bisa di spam lah pokoknya ya. Jadi pada saat kita pencet cooldown, apa ya namanya ya? Bentar ya, saya juga lupa. Coba saya matiin dulu. Ini cooldown, kemudian pada saat key down, key press langsung hidup lagi.
5 detik itu harusnya dia nggak bisa apa tuh, nggak bisa dipencet lagi gitu. Ting. Nah, kan nggak bisa kan? Nunggu lagi. Nah, kayak gini. Jadi harus ada cooldownnya 5 detik dia baru bisa boleh untuk dipencet lagi. Nah, kayak gini. Kalau misalnya kalau tadi cooldownnya 0 dia bisa di spam gitu. Ini sebetulnya dibikin untuk membuat apa ya? Membuat mekanisme skill tadinya. Kira-kira begitu ya, teman-teman untuk yang key press dan ada yang cooldownnya. Tapi itu nanti akan kita bahas lebih jauh nanti soal cooldown ini cuma pengantar. Oke, selanjutnya adalah keyboard switch. Keyboard switch, kita copy lagi. Keyboard switch create C# script salah, keyboard apa tadi? Switch. Keyboard switch. Oke, Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S. Masih mirip dengan keyboard press, cuman bedanya keyboard switch itu cara kerjanya seperti on off pada saklar. Mirip seperti mouse switch yang kemarin ya. Nah, jadi di sini kalau yang tadi di dalam keyboard press itu ada down, press, dan up. Kalau di sini cuma adanya on off. Jadi misalnya saya bikin spasi di sini. Nah, di sini saya bikin 2. Yang satu kalau on, game objeknya nyala. Kalau off, game objek mati. On off ya. Jadi maksudnya kayak kayak saklar lampu. Jadi kalau misalkan saya pencet spasi, dia hilang. Kalau saya pencet spasi lagi, dia nyala. On off-nya gini. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan key press, saya pencet keyboard, kemudian dia hilang. Saya lepas telunjuk dari keyboard, dia muncul. Kalau ini bentuknya kayak saklar lampu. Oh, secara umum sama sih sebetulnya ini ada keycode ya untuk nampilin kunci-kunci yang tadi. Kemudian di sininya ada Unity Event. Nah, salah satu hal yang paling saya suka dari Unity Event adalah eventnya bisa Anda tentukan sendiri. Maksudnya sebagai programmer saya cuma bikin satu baris on event tanda tanya titik info gitu. Tapi kalau ditanya ini pada saat saya menekan input key, saya akan nge-onin apa. Nah, tapi sebagai programmer, saya nggak tahu nge-onin apa. Itu mah terserah yang pakai script deh gitu. Karena ketika saya cuma mengetikkan satu baris, akan muncul di dalam hierarki, di dalam inspektor, seperti ini ya. Dan ini bisa diisi apapun tergantung dari kebutuhan programmer ya nantinya. Jadi kalau dalam istilah apa ya? Kalau dalam istilah game itu ada user programmer, ada back end programmer ya, back end programmer sama front end programmer. Nah, kira-kira front end-nya tuh yang ini gitu, yang menggunakan coding dari sisi inspektor. Sementara back end-nya adalah yang ngoding pakai teks. Jadi back end cuma ngasih satu baris. Nah, sisanya yang front end dia akan menentukan kira-kira si Unity event ini mau menjalankan fungsi apa. Ini tergantung dari yang kerjain di Unity-nya. Oke, itu keyboard press sudah, keyboard switch sudah. Satu lagi adalah keyboard axis. Copy lagi. Axis. Klik kanan, create si subscript. Keyboard axis. Oke, keyboard axis, Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S. Oke, kita coba lagi. Ini keyboard axis ini berkaitan dengan sumbu. Saya coba remove ya. Ini ada titik 3. Anda bisa klik remove komponen. Remove komponen apa remove script? Nah, ini agak lucu sih.
Jadi dalam Unity itu kalau misalnya kita bikin ini namanya create si subscript namanya ya. Tapi begitu scriptnya sudah dipasang di dalam game object, ini berubah namanya menjadi komponen. Jadi script atau komponen ya binatangnya itu juga gitu, cuma beda beda nama lah. Sama seperti manusia dengan mahasiswa, manusia dengan karyawan ya. Itu manusia sama karyawan sama nggak? Ya sama, sebenarnya sama-sama manusia. Cuman begitu dia masuk sekolah, berubah namanya jadi murid. Begitu dia masuk ke kantor jadi karyawan. Nah, ini juga sama. Semua ini adalah si subscript, tapi begitu dia masuk ke dalam game object, berubah namanya jadi komponen. Nah, terus ini keyboard axis itu adalah fungsi apa script untuk mendeteksi sumbu di dalam keyboard. Kalau kita lihat itu kita punya 8 tombol yang sudah jelas sumbunya, yaitu WASD dan anak panah. Jadi kalau kita pencet panah nih, W, maka pasti vertikalnya akan naik menjadi 1. Kalau S, kita pencet S, dia akan -1 ya. Jadi ini udah sepasang dari Unity. Jadi Unity sudah membuat satu buah fungsi untuk mendeteksi pergerakan horizontal positif dan pergerakan horizontal negatif. Ini misalnya ya, saya akan coba pencet huruf D. Pada saat saya pencet huruf D, maka teman-teman bisa melihat ada angka-angka yang bergerak, kemudian berhenti di angka 1. Ini artinya D saya lagi pencet. Kalau saya lagi lepas, D-nya berkurang. Ini kayak apa ya? Kayak akselerasi lah. Akselerasi dan deselerisasi. Itulah pokoknya ya. Terus pencet A. A itu berarti dia -1. Jadi A -1, D +1, kemudian W-nya adalah +1, S-nya adalah -1. Ini juga sama dengan ketika saya pencet anak panah di keyboard. -1, atas 1, bawah -1. Jadi si axis ini dia mendeteksi 4 tombol sekaligus, tapi kalau kita lihat dari codingannya, itu cuma satu baris. Ini doang. Input get axis horizontal. Di dalam horizontal ini semuanya AD sama kiri kanan masuk. Kalau yang input axis vertikal, WS sama atas bawah masuk. Jadi otomatis si angkanya positif dan negatif langsung masuk ke dalam sini. Nanti kalau dari sini baru kita dicek satu-satu. Kalau misalkan horizontal input-nya lebih besar dari 0, berarti kan 1 ya, sekitar satuan lah. Berarti horizontal positif kemungkinan bergeraknya ke kanan. Kalau ini negatif berarti ke kiri. 0 berarti diem. Vertical input positif ke atas berarti. Kalau ini ke bawah, ini 0. Nah, jadi karena kita belum masuk ke dalam proses animasi dan transformasi pergerakan, jadi saya nggak bisa nunjukin ini, tapi mungkin bisa kita akalin dengan yang sama dulu. Seperti biasa kita hilangkan kubusnya. Untuk sementara paling gampang contohin pakai itu dulu deh. Karena kita belum masuk ke transformasi. Misal, horizontal positif centang, horizontal negatif hilang. Berarti, kalau saya pencet huruf A, saya pencet huruf A di keyboard, sampai horizontal inputnya -1, berarti ini hilang. Dan kalau saya lepas, nggak balik lagi tuh, si kubusnya masih hilang. Tapi kalau misalkan horizontalnya positif, berarti saya pencet D atau pencet panah kanan, sampai dia 1 tuh, nah gini, berarti dia muncul. Nah, kira-kira gitu ya. Ini nanti akan menjadi fondasi awal kita untuk melakukan pergerakan karakter dengan menggunakan WASD atau anak panah, kiri kanan atas bawah. Oke, teman-teman, kira-kira itu dulu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.